mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. وإن من قرية إلا نهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا. أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس
وإذ إذ قلنا قلنا لك إن إنك ربك أحق بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم طغيانا كبيرا صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الأطهار على رسول الله عليه الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengirim para malaikatnya bersaf-saf dari rumah kita sampai ke arasnya dan menyebut-nyebut nama kita dan orang tua kita di depan majelis para malaikat, sehingga menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, para anbiya, para maksumi nanti di akhirat memberikan syafaat kepada kita sekalian, di mana pada saat itu tidak ada lagi yang bisa memberikan bantuan, pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk syafaat. Kita teruskan surat yang ke-17, surat Al-Isra. Al-Isra adalah perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, jadi turunnya di Mekah. Karena turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 111 ayat. Kita ulangi dari ayat yang ke-55. Di ayat yang ke-55 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Dan Tuhanmu mengetahui siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi tidak ada satupun yang berada yang wujud kecuali Allah SWT mengetahui. Karena setiap yang wujud adalah merupakan ketersambungan dari wujudnya. Sehingga selain daripada wujudnya, sifatnya relatif atau mungkin, namanya wujud mungkin. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Dan sungguh kami telah membuat nabi-nabi itu memiliki kelebihannya masing-masing. Sebagiannya kami lebihkan terhadap sebagian yang lain, para nabi itu. Wa ataina Dauda zabura, dan kepada Nabi Daud kami berikan kepadanya Zabur, kitab suci Zabur. Kitab suci Zabur adalah nama spesifik yang Allah berikan untuk Nabi Daud, sebagaimana Taurat nama spesifik yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan juga Injil adalah nama spesifik yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya tidak disebutkan, tapi disebut dengan suhufil ula, suhuf yang awal. Kata-kata ula di situ awal adalah yang mendahului Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi nama umum daripada semuanya kaitannya dengan manusia adalah Al-Quran.
Karena Al-Quran sendiri secara bahasa artinya bacaan. Begitu juga nama agama kepada Nabi Musa disebut dengan Yahudi, Nasrani kepada Nabi Isa, tetapi secara umum namanya semuanya Islam, karena Islam artinya agama yang mengajarkan kedamaian di hati, kedamaian di bumi, kedamaian juga di langit. Sehingga kita damai dengan diri kita, damai dengan sesama manusia, damai dengan alam semesta, juga damai dengan alam malakut, alam jabarut, dan lahut. Jadi itu adalah namanya. Kemudian nama yang lebih berdasarkan kandungannya, isinya disebut dengan Alkitab. Karena Alkitab artinya sesuatu yang menjadi ketetapan dari Allah. Alkitab dari kata kataban. Alkitab adalah sesuatu yang merupakan ketetapan. Baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, kalau itu kitab dari Allah namanya Alkitab atau ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 56. Qul ida'ul ladzina za'amtum min dunihi. Allah mempersilakan mereka yang ingin memanggil selain daripada Allah. Jadi kan Islam ini berkali-kali kita temukan dalam Al-Quran memberikan kebebasan kepada manusia. Silakan mau pilih yang mana. Mau beriman silakan, mau ingkar juga silakan. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Cuma kata Allah, setiap pilihan itu masing-masing punya risikonya, punya konsekuensinya. Nah, jadi Allah memberikan kebebasan kepada kita, termasuk juga berdoa atau kamu menyeru. Panggillah, serulah, berdoalah kepada apa yang kalian selama ini anggap atau sembah min duni selain daripada Allah. Jadi silakan saya, tetapi Allah mengatakan, apapun yang kalian sembah selain daripada Allah, maka sesuatu itu tidak memiliki kemampuan. Fala yamlikuna kashfadurri ankum wala tahwila. Maka apapun yang kalian sembah selain daripada Allah itu pasti tidak memiliki, la yamlikuna, tidak memiliki kashfa durri, kemampuan untuk menghilangkan mudarat daripada kalian. Wala tahwila, dan tidak bisa juga mengubah. Tahwil itu dari kata hal, keadaan, merubah keadaan. Contoh misalnya patung perunggu. Patung perunggu. Bagaimana patung perunggu bisa mengubah diri kita, mengubah dirinya saya tidak bisa. Kan perunggu tidak bisa mengubah dirinya. Setelah dibuat jadi patung perunggu tetap tidak bisa mengubah dirinya. Ya, jadi walaupun perunggunya sudah dibuat jadi patung, ya tidak bisa merubah dirinya, bahkan tidak bisa membersihkan dirinya, tidak bisa melap dirinya, tidak bisa mengepel dirinya. Jadi yang namanya patung itu tidak bisa membersihkan dirinya. Patung ya bisa ditempati hewan-hewan bertengger, burung-burung bertengger. Lalu kemudian di sana buang kotoran, dan si patung tidak bisa menghilangkan itu semuanya. Jadi kalau menghilangkan atau mengusir saja burung-burung yang terbang atau yang mendarat atau yang bertengger di kepalanya, lalu buang kotoran di sana, tidak mampu, bagaimana pula dengan kita manusia. Jadi Al-Quran mengatakan, panggillah, serulah, berdoalah kepada apa yang kalian sembah, apa yang kalian agungkan, apa yang kalian junjung tinggi selain daripada Allah. Tapi ketahuilah, niscaya semuanya itu tidak memiliki kemampuan kashfa duri untuk mengangkat, menghilangkan mudarat daripada kalian. Dan juga wala tahwila, tidak bisa mengubah, tidak mampu mengubah keadaan. Seperti tadi, kita bikin patung Buddha. Ya, kita suruh dia mengubah menjadi patung Rahwana misalnya, tidak bisa. Ya. Jadi patung Buddha bahkan mengubah kembali dirinya menjadi leburan-leburan perunggu juga tidak bisa kalau dia dari perunggu. Kalau dari emas, misalnya merubah patung emas menjadi gelang emas, itu tidak bisa. Jadi patung emas tidak bisa merubah dirinya menjadi gelang emas. Ya. Apalagi emas yang lain, maksudnya emas di luar dirinya. Nah, dengan demikian, maka ini menunjukkan bahwa apapun yang manusia sembah selain daripada Allah, bahkan di sini kata-kata
Kulida'u, sembahlah, apa namanya, panggillah. Kata panggil itu kan berada dalam diri kita juga sebetulnya. Baik bersuara atau tidak bersuara, terkadang kita memanggil. Misalnya kita ada masalah, selalu hati kita memanggil-manggil, semoga si A, si B bisa membantu saya, kan begitu. Memanggil. Ini tanpa kita sadari bahwa hati kita memanggil-manggil sebetulnya sesuatu atau seseorang. Ya, semoga misalnya tiba-tiba ada emas yang jatuh di depan saya, kan begitu. Berharap bahwa emas itu nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi Allah mengatakan, coba panggillah saja apa yang kalian agungkan selain daripada Allah. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Apa yang kalian tempati bergantung selain daripada Allah. Tetapi apapun namanya itu selain daripada Allah, selama itu bukan Allah, maka tidak bisa memiliki kemampuan sesedikit apapun untuk menghilangkan mudarat dari kalian. Juga tidak bisa membuat perubahan. Jadi yang bisa membuat perubahan dan mengangkat mudarat hanya Allah saja. Jadi dengan demikian, hanya Allah lah yang pantas kita sembah, kita seru, berdoa. Makanya Allah sendiri sudah mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Fastajib lakum, pasti akan kuijabah. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat surat Saba. Ya. Ini ayatnya hampir sama. Surat Saba, surat 34, ayat 22. Qul ida'ul ladina. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum belajar bahasa Arab, ini sebetulnya katanya qul. Baru uda'u. Ya. Tapi karena dia dibaca bersambung, qul ida'u. Karena ini adalah hamzah wasl namanya, maka kalau disambung ke sini tidak dibaca. Jadi qul ida'u. Ya. Kalau dipisah, qul uda'ul ladina za'amtum. Bukan ida'u, tapi uda'u. Qul uda'ul ladina za'amtum min dunillah. Katakanlah Muhammad, uda'u, serulah, berdoalah, panggillah, alladina, orang-orang atau apa saja, za'amtum yang kalian selama ini agungkan, anggap, sembah, min dunillah, selain daripada Allah. Ini min dunillah. Kalau tadi sini kan min duni. Kalau di sini Allahnya diganti dengan domir, hi. Za'amtum min duni. Kalau di surat Sabat tadi, za'am alladzina za'amtum min dunillah, ya. Jadi min dunillah. Jadi sama nih. Alladzina za'amtum min dunillah. Jadi haknya tadi di sana, hiknya adalah dhamir kata ganti dari Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin. Mereka tidak memiliki kemampuan bahkan walaupun hanya sebesar atom. Jadi kemampuannya itu tidak memiliki apa-apa. Sebesar atom saya tidak mampu. Artinya, begitu Allah yang menjelaskan bahwa tidak mampu memiliki kemampuan sesedikit apapun, seringan apapun, sekecil atom, tidak mampu memiliki. La yamlikuna mithqala dzarratin. Mereka tidak memiliki seberat apapun, seberat atom, seberat zarah, seberat debu, fis samawati wala fil ardi, di langit ataupun di bumi. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kuasa, pokoknya tidak memiliki kuasa. Tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mengubah tadi di atas. Ya. Kemampuan itu bahkan seberat atom pun tidak bisa. Di langit juga tidak di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min zahir. Wa ma lahum fihima, tidak ada bagi mereka pada keduanya, langit dan bumi, min syirkin, yang pantas dijadikan sekutu. Jadi di langit dan di bumi kita cari apa saja di langit dan di bumi. Malaikat tidak bisa jadikan sekutu. Jin apalagi. Jadi di langit dan di bumi tidak ada. Di alam semesta misalnya kita menganggap galaksi-galaksi lain, tidak bisa juga. Jadi wa ma lahum fihi ma min syirkin. Tidak ada bagi pada keduanya, langit dan bumi, sesedikit apapun untuk bisa dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Ya. Karena tidak ada satupun yang membantu Allah dalam menciptakan semuanya. Karena bagaimana mereka membantu Allah menciptakan segala-galanya, sedangkan ya dianya juga belum ada. Ketika Allah menciptakan sesuatunya, yang lain juga belum ada. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan juga tidak ada baginya untuk membantu min zahir. Membantu juga tidak bisa.
membantu Allah untuk membuat, tidak bisa. Karena kalau kita katakan dia mampu membantu Allah untuk membuat, pertanyaan ketika Allah membuat mereka, siapa yang bantu? Nah, misalnya ada pembantunya Allah. Pertanyaan, apakah pembantunya Allah itu diciptakan juga atau tidak? Kalau kita katakan tidak diciptakan, berarti Tuhan juga, karena dia adalah Qadim juga, dia adalah Baqa juga. Nah, harusnya selain daripada Allah semuanya adalah pernah tidak ada kecuali Allah, karena dia adalah tunggal, satu, esa. Maka semuanya pernah tidak ada. Nah, ketika tidak ada, bagaimana bisa membantu Allah? Dia belum ada, dia tidak ada. Nah, oleh sebab itulah, wa ma lahu minhum min zahir. Tidak ada juga bagi mereka yang bisa membantu Allah SWT. Ini adalah surat Saba, ya, ayat 22. Kita lihat lagi surat Al-Isra, tapi ayat 110. Ayat 110 ini adalah satu ayat sebelum selesai. Masih ada satu ayat lagi setelahnya. Ini surat yang kita bahas sekarang. Nah, di sana, bahwa kalau kita memanggil, ini dia, kul. Siapa yang dipanggil? Udah Allah. Sembahlah, berdoalah kepada Allah. Kul, katakanlah Muhammad, udah Allah. Berdoalah kepada Allah. Atau mintalah kepada Allah. Atau panggillah Allah. Atau udah Rahman. Atau panggillah Ar-Rahman. Jadi di sini juga sebetulnya bukan awi tapi tapi karena disambung awi da'u ya. Karena dalam bahasa Arab itu tidak ada kata awi, yang ada atau. Jadi bida'ullah awida'ur Rahman. Katakanlah Muhammad, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berserulah kepada Allah, atau mintalah kepada Rahman. Jadi bisa pakai nama Allah, bisa pakai Ar-Rahman, sama saja. Karena substansinya itu juga yang kita sebut Ar-Rahman, itu juga kita sebut dengan Allah. Namanya wajibul wujud. Wujud tunggal, wujud satu-satunya. Wujud yang tidak diwujudkan, dan wujudnya tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Ya, itulah ini Allah dan Ar-Rahman. Disebut Allah karena dia pantas disembah. Disebut Ar-Rahman karena dia memberikan tanpa diminta. Kalau kita kan biasa memberikan kalau sudah diminta. Kalau Allah memberi tanpa diminta, artinya dia menciptakan kita tanpa kita minta. Allah menciptakan daripada hamba. Allah awidur Rahman, maka disebut dengan Ar-Rahman. Ayyama tada'u, yang mana saja. Jadi bukan hanya Ar-Rahman sebetulnya, tapi nama-nama lain, asma-asma yang lain, isim-isim yang lain, seperti Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Pokoknya nama Allah yang mana saja kamu seru, maka selama itu baik, falahul asma'ul husna. Maka itu adalah bagian daripada asma'ul husna. Saya kita meminta, wahai Tuhan yang maha berkuasa, wahai Tuhan yang maha baik, ya. Wahai Tuhan yang maha indah. Pokoknya kita sebut saja nama-nama positif, pasti Allah ujungnya. Karena tidak ada satupun kebaikan kecuali dari Allah. Al-Quran mengatakan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan itu dari Allah. Jadi cobalah sebut Bapak Ibu sekalian kebaikan. Ya, pintar, ya maha pintar, pasti dia. Ilmu yang maha mengetahui, ini dia. Apalagi coba. Ya. Semua kebaikan. Jadi kita bisa berdoa walaupun tidak menghafal Asmaul Husna. Pokoknya yang terpikirkan oleh kita yang baiknya. Wahai Tuhan yang maha kaya, tinggal ditambah kata maya. Maya apa? Maha. Wahai Tuhan yang kaya atau maha kaya. Ya. Wahai Tuhan yang kuat atau maha kuat. Ya. Semuanya kembali kepada dia. Ya. Wahai Tuhan yang halus, maha halus. Latif. Ya. Wahai Tuhan yang zahir, maha zahir. Wahai Tuhan yang batin, maha batin. Wahai Tuhan yang awal, mengawali segala-galanya. Wahai Tuhan yang akhir, yang mengakhiri segala-galanya. Semua bisa, semuanya masuk. Ya. Ayya matada'u, pokoknya dari sisi mana saja kamu menyeru memanggil dia, maka ketahuilah falahul asma'ul husna, maka Allah itu memiliki asma'ul husna. Asma'ul husna sebetulnya kalau kita mau hitung secara jujur dalam Al-Quran, bukan 99, banyak. Cuma disimpulkan biasanya biar indah dan enak, ya 99 nama Allah, sehingga gampang, pada sebetulnya banyak. Ya. Jadi, fama tada'u falahul asma'ul husna. Allah memiliki asma'ul husna. Di dalam surat Al-Araf dikatakan, husna fada'uhu biha. Maka berdoalah melalui asma'ul husna. Wala tajhar bi salatika. Karena Allah itu adalah semuanya, yang zahir ataupun yang batin,
maka tidak perlu membesar-besarkan suaranya kalau salat. Ya. Kenapa? Karena dia juga maha halus, artinya halus pun dia dengar, batin dia dengar. Atau khafid biha, dan juga jangan terlalu menyembunyikan suara. Karena apa? Karena kalau besar juga Allah dengar. Jadi kalau besar suara Allah dengar, kecil suara Allah dengar. Jadi oleh sebab itulah apa? Yang butuhkan suara salat itu bukan Allah, tapi kita. Siapa kita? Yang salat. Jadi kalau kita salat jangan sampai mengganggu orang lain yang tidak salat. Kalau kita berjemaah cukup yang dengarkan yang berimam kepada makmum saja. Bermakmum kepada imam saja. Jadi yang bermakmum atau mengikuti imam saja yang cukup mendengarnya. Jadi kalau kita sudah salat nggak perlu pakai toa keluar, ya, mengganggu orang lain. Jadi Al-Quran mengatakan di antara cabang iman itu menyingkirkan duri-duri dari jalan. Kenapa? Karena mengganggu manusia. Jadi kesimpulannya tidak boleh mengganggu manusia dengan duri, dengan macam-macam, termasuk dengan suara-suara. Ya. Makanya kan sering terjadi tuh kegaduhan di masyarakat gara-gara gangguan suara. Di Jawa Timur ribut gara-gara ada namanya sound horeg. Ya. Udah kita dengarkan ada tempo hari membunuh tetangganya di mana gitu, karena tetangganya membunyikan musik yang besar, ditegur dia tidak terima, akhirnya ribut, berkelahi baku tikam, meninggal salah satunya. Nah itu kan sering terjadi. Maka marilah kita sebagai orang Islam menunjukkan akhlak. Akhlak itu apa? Menghargai hak-hak orang lain. Itu akhlak namanya. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah di antara keduanya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Cukup untuk bisa kita dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi intinya di sini jemaah sekalian, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ya. Jadi jangan berdoa kepada seperti tadi surat Sabah ini. Jangan berdoa kepada alladzina za'amtum min dunillah. Kenapa? Karena kalau kalian berdoa kepada alladzina za'amtum min dunillah, ya Allah mengatakan la yamlikuna mithqala dzarratin bis samawati wal fil ardh wa ma lahum fihi min syirk. Jadi tidak bisa, tidak ada kuasanya ya. Jadi ujung-ujungnya adalah udah Allah, atau dia tadi dikatakan ud'uni fastajib lakum, atau dia tadi dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'iza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah, maka aku ini dekat, ini qarib. Saya akan mengijabah uji dakwah. Saya akan mengijabah doanya orang-orang berdoa kalau benar-benar berdoa. Uji dakwah tada izadaan. Jadi seperti itu. Ulaikal ladzina yad'una, mereka yang mereka sembah itu, atau kita saya menyebut apa saja yang kita sembah selain daripada Allah. Ini kan menggunakan kata mereka di sini, tapi ya kita semuanya kan bisa menyembah selain Allah, termasuk saya. Jadi kita mengatakan apa saja yang kita sembah selain daripada Allah, ia bertabuna ila rabbihim, hakikatnya juga mencari jalan kepada Tuhan. Jadi punya Tuhan juga. Jadi apa saja selain Allah pasti punya Tuhan. Itu hanya siapa? Allah. Nah, karena punya Tuhan kan punya asal, ya. Punya asalnya. Ya. Nah, karenanya akan kembali kepada ini. Ya bertabuna ila rabbihim alwasilah. Dia akan mencari jalan untuk kembali kepada Tuhannya. Jadi apa saja yang mereka sembah, yang mereka suruh, yang mereka tempati berdoa selain daripada Allah, hakikatnya mencari jalan wasilah untuk sampai kepada Tuhannya. Ingat, mencari wasilah di sini. Jadi semuanya mencari wasilah. Ya, jadi kata-kata ulaika, mereka itu apapun juga yang mereka sembah selain daripada Allah, yang kita sembah itu juga mencari wasilah. Bagaimana kita minta berwasilah kepada yang mencari wasilah juga? Bagaimana kita meminta syafaat kepada yang mencari syafaat juga? Jadi yang kita jadikan wasilah adalah pihak orang yang Allah tentukan untuk. Ya, kalau selain daripada itu, ya Al-Quran mengatakan ya bertabuna ila rabbihimul wasilah,
Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Mereka semuanya berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan mereka mengharap rahmatnya. Jadi sama sebetulnya dengan kita juga. Jadi bagaimana kita menyembah mereka sementara mereka sendiri mencari jalan kembali kepada Tuhannya. Ya, alam semesta misalnya. Kalau kita katakan alam semesta ini misalnya tetap ya berdasarkan ilmu pengetahuan terakhir ya, paling tidak teori terakhir, bahwa alam semesta itu kan punya umur. Kan umur alam semesta ada. Kalau alam semesta punya umur kan berarti pernah tidak ada. Seperti kita manusia punya umur. Ingat yang namanya berumur berarti pernah tidak ada. Kan umur dihitung berdasarkan ketika dia mulai ada. Umur kita dihitung ketika kita mulai ada di bumi ini, di dunia ini. Ketika lahir dari rahim ibu. Nah, itu kita dihitung sebagai sudah ada di situ. Artinya kita pernah tidak ada. Kita pernah berada di dalam rahim ibu. Bahkan sebelum ada dalam rahim, kita pernah hanya ada di dalam tubuh ayah dan ibu kita. Bahkan sebelum kita ada dalam ayah dan tubuh ayah dan ibu kita hanya ada di dalam tanah. Jadi kita pernah tidak ada sebagai manusia maksudnya. Karena pernah tidak ada umurnya. Nah, kalau alam semesta juga, tadi kan dikatakan fis samawati wa fil ard. Alam semesta, langit dan bumi misalnya, kan berarti pernah tidak ada juga. Kenapa? Ada umurnya. Ya. Kan ilmu pengetahuan mengakui bahwa ada umurnya. Coba kita cari di sini umurnya alam semesta. Kita cari di sini umur alam semesta ini. Kita sudah tulis tadi. Umur alam semesta sudah muncul. Ya. Jadi ini kata AI ya, dan ini adalah berdasarkan pengetahuannya. Umur alam semesta diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi 13,8 miliar tahun. Kan begitu cuma sekali. Sekarang ini sudah 13,8 miliar tahun. Kurang lebih segitulah. Nah, jadi kita tulis di sini. Alam semesta sekarang 13,8 miliar, kalau bahasa Inggris billion ya, billion tahun. Berarti kan pernah ke sini. Pernah, ya kita tulis di sini. Nah, pernah di 3 tahun, ya 3 tahun, pernah 3 tahun. 13 miliar kan pernah pasti 3. Pernah 2, ya. Pernah 1, kan berarti pernah 0 di sini. Pernah 0 di sini. Jadi kalau kita hilangkan, nah ini dia. 1 di sini, berarti kan di sini pernah 0. Pernah tidak ada maksudnya. Pernah tidak ada di sini. Ya, startnya di sini 1. Karena tadi katakan di sini umur alam semesta ini adalah 13,8 miliar tahun. Perkiraan ini berdasarkan pada pengamatan dan perhitungan ilmiah, terutama yang berkaitan dengan model Big Bang. Perkiraan konsensus angka yang paling diterima secara luas adalah 13,8 miliar tahun. Perkiraan lainnya ada juga perhitungan lainnya, tapi tidak jauh beda, yaitu 13,7. 0,77 cuma sedikit bedanya. Beban itu kan berbeda tahun dengan ketidakpastian 200 juta, artinya derajat kesalahannya. Atau sekitar 13,77 miliar tahun berdasarkan data dari teleskop kosmologi Atacama. Jadi berdasarkan data ini ya. Cara perhitungan usia alam semesta dihitung dengan menganalisis pemuaiannya berdasarkan konstanta Hubble dan teori Big Bang. Para ilmuwan juga mengkaji benda-benda tertua seperti bintang-bintang tertua di gugus bola, globular clusters, untuk memverifikasi perkiraan ini. Jadi artinya ini hasil penelitian ilmiah. Kan berarti karena pernah sekarang 13,8, kan berarti pernah 3, pernah 2, pernah 1, pernah 0. Nah, begitu. Nah, sekarang kemana arahnya? Kan menuju ke sana. Kemana arahnya ini kira-kira gitu. Jadi kita tanyakan di sini, kemana arahnya di sini? Kemudian ini dari mana? Kamu gitu ya. Dari sini dari mana? Ya. Jadi pertanyaan ini kan pernah tidak ada, terus karena yang tidak pernah berkali-kali kita sampaikan, yang tidak ada tidak mungkin mengadakan dirinya. Nah, sekarang nanti setelah habis kemana perginya? Nah, ini dia tanda tanya.
Nah, ini tentu kita serahkan kepada dunia pengetahuan, dunia ilmiah. Tapi dalam pandangan Al-Quran atau agama samawi, semuanya bermula akan kembali kepada Allah. Jadi ini tanda-tandanya dari Allah. Tanda tanyanya di sini adalah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah berdasarkan ajaran Al-Quran. Dunia pengetahuan kita serahkan kepada mereka, berjalan terus. Ya. Jadi minallah ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah. Nah, berarti kan semua yang ada ini kan mencari tempat kecuali Allah. Karena kan Allah di sini nih. Ya. Kalau kita tulis Allah di sini ya Allah. Allah di sini. Nanti di sini juga Allah di sini. Berarti dari Allah menuju kepada Allah. Berarti kan semuanya ini yang ada di sini, yang 13 miliar tahun ini adalah merupakan relatif namanya. Relatif terhadap Allah. Sebagaimana bumi relatif terhadap matahari. Ini relatif terhadap Allah. Istilah relatif terhadap Allah berarti Allah absolut. Ini adalah relatif. Namanya relatif kepada Allah kan ini absolut. Nah, dalam dunia filsafat disebut ini adalah wajib wujud. Ini adalah relatif, mungkin wujud. Jadi ini adalah wujud wajib, ini wujud wajib, ini wujudnya. Nah, seperti itu. Ini tidak terbatas, ini terbatas. Yang terbatas dimasukkan dalam terbatas tidak, ya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Nah, jadi kita sudah lihat ya, anunya tadi di sini. Ya, jadi ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila, berdasarkan Al-Qur'an mereka mencari jalan kepada Tuhannya, wasilah ke sana, jalan. Ya. Semuanya mencari jalan ke sana. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang paling dekat, dan semuanya berharap dapatkan rahmat darinya. Semuanya berharap rahmat Allah. Makanya di antara doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Surat Al-Imran ayat berapa? Ayat 15. Ada lagi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, maaf. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, surat Al-Kahfi ayat 10 rahmat di situ. Jadi semuanya berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdhura. Semuanya mereka takut kepada azabnya, azab Tuhannya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Karena sungguhnya azab Tuhanmu itu ditakuti. Azab Tuhanmu itu mahdhura. Semua takut. Kalau ada yang tidak takut, tidak normal. Jadi kalau ada yang tidak takut kepada Tuhan, azab Tuhan berarti tidak normal. Sebagaimana kalau ada orang yang tidak takut kepada hukuman penjara seumur hidup, berarti tidak normal. Ya. Tidak normal. Semua orang tidak mau ditahan karena dianggap menderita. Maka kalau ada orang yang suka ditahan, ya berarti tidak normal. Nah, itu baru tahanan di rumah, baru penjara. Bagaimana kalau neraka, azab Tuhan? Inna adzaba rabbika kana mahzura. Ya. Jadi kita lihat juga sebagai ayat berikut ini. Al-Maidah ini. Tadi semua cari wasilah. Nah, wasilah dalam Al-Quran itu cuma dua. Di ayat ini, kata wasilah dalam Al-Quran cuma dua. Ya, jadi kata wasilah dalam Al-Quran cuma dua. Satu di surat ini, surat Al-Isra ayat 57. Satunya lagi surat Al-Maidah ayat 35 ini. Sini al-wasilah, sama tulisannya al-wasilah. Selalu pakai alif lam ma'rifah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kenapa kita dipanggil? Karena tadi semuanya uladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah. Semua yang manusia sembah selain daripada Allah, hakikatnya mencari wasilah untuk kembali kepada Tuhannya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa betagu, dan carilah ilaihi, untuk sampai kepadanya, al-wasilah. Cari al-wasilah ke sana. Makanya kemarin dulu atau kemarin kapan, minggu lalu, pekan lalu, ketika Pak Bakhtiar bertanya tentang surat Al-Isra ayat 71, yang mengatakan man kana fi hadhihi dunya ama wa huwa fil akhirati ama.
siapa di dunia ini buta dan di akhirat akan buta, ya kita tarik ke atasnya, ayat di atasnya 70, yaitu yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Pada akhirat nantinya semua orang dipanggil berdasarkan imamnya. Nah, imamnya itu adalah wasilahnya, maka ini harus dicari. Maka kalau saya tanya, siapa nanti wasilah, siapa imamnya? Ya kalau kita langsung jawab, tidak ada gunanya juga. Kenapa? Karena ini harus dicari, harus ditemukan secara pikiran dan jiwa. Setelah menemukan wasilahnya, wajah hidup. Wasilah itu bisa diartikan sebagai mediator, sebagai media, sarana untuk sampai kepada Allah. Dan itu adalah manusia. Carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Wajah hidup kalau sudah ketemu wasilahnya, wajah hidup fisabilillah, barulah bersungguh-sungguh di jalannya. Jadi kalau kita ingin bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam bersuluk, harus mencari wasilah dulu. Ya. Wasilah ini lebih tinggi dari sekedar mursyid. Kalau dalam dunia tasawuf kan mursyid. Ini wasilah. Ya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian beruntung. Surat Luqman. Surat Luqman, surat 31 ayat 15, Allah berfirman, wa in jahadaka, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu. Ingat Mas Keser bagi ini memaksa ya. Dan memaksanya di sini menggunakan kata yang sangat indah. Kata jihad tadi, jahadu fisabilillah. Ya, kalau memaksa itu sebetulnya kalau secara bahasa yang tidak sakral itu menggunakan kariha. Seperti la ikrah fidin. La ikrah fidin itu artinya tidak ada paksaan. Itu ikrah itu dari kata kariha yakrahu, memaksa. Dari kata itu kan muncul kata makruh. Ya. Jadi la ikrah fidin. Harusnya kalau ini menggunakan paksa, harusnya wa in karihaka, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu. Tadi bukan karihaka begitu. Tetapi wa in jahadaka, apabila keduanya memaksa kamu. Jahad itu semua kata-kata jahad dalam Al-Quran itu maknanya positif. Jihad fisabilillah dan sebagainya. Artinya orang tua itu tetap bagaimanapun tetap sakral sampai menggunakan kata ini sakral. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan anaknya, versi dia. Tapi versi orang tua kan bisa salah. Ya. Oleh sebab itu dikatakan wa in jahada, apabila kedua orang tua kamu karena cintanya kepada kamu ingin memaksa dalam tanda petik untuk mempersekutukan ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilm, sementara kamu tidak punya ilmu, ma laisa laka bi ilm, kamu tidak punya ilmunya atau tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan, tidak rasional. Maka apa? Fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keduanya. Tetapi wasahibuhuma, tetap bergaul dengan keduanya di dunia ini ma'rufat dengan sebaik-baiknya. Lalu siapa yang kita ikuti kalau begitu? Kan dikatakan sih fala tuti'huma. Siapa yang kita taat, siapa yang kita ikuti? Jawabannya dari sini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang menempuh jalan kembali kepada saya ini. Man anaba ilayya, mencari jalan kepada Allah. Berarti kita tidak boleh, berarti cuma sebagian kita harus ikuti bersama dengan orang-orang. Bukan berdoa kepada, mencari jalan kepada Allah, tetapi mengikutinya. Ya. Jadi orang-orang yang mencari wasilah kepada Allah SWT kan berarti dia juga belum temu jalannya. Nah, kita harus ikuti siapa yang menemukan jalan. Wattabi sabila man anaba, maksudnya orang yang sudah menemukan jalan kembali kepada saya, kata ayat ini. Summa ilayya, karena kemudian ilayya kepadakulah marji'ukum, ya, tempat kembali kalian. Fa'unabbiukum, lalu akan ku beritakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa saja yang dulu kalian kerjakan. Fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu akan ku beritakan kepada kalian apa-apa yang dulu kalian kerjakan. Kita lanjut lagi. Jadi azab itu adalah mahzur, harusnya ditakuti. Jadi kalau ada yang tidak takut kepada azab, tidak normal.
Yang jemaah sekalian lihat di dalam video ini adalah bekas-bekas peradaban lama. Jadi pada zamannya ini adalah tempat ini, kota ini adalah kota yang sangat terkenal. Lihatlah di sana itu semacam stadionnya, turis ribuan tahun yang lalu, tapi kemudian mereka sekarang mana mereka sekarang? Orangnya sudah tidak ada. Kota-kota yang diperjuangkan, yang diusahakan, yang dibangun dengan bersusah payah seperti ini sekarang. Ya. Coba kita lihat ini. Ini adalah sebagian sudut kota-kota ya. Ini kelihatan kota-kotanya sangat indah pada saat itu. Ini stadiumnya luar biasa besarnya. Nah, tetapi sekarang di mana orangnya? Jawabannya sudah tidak ada. Kemana ya? Kembali kepada Allah. Apakah hanya mereka? Enggak, kita juga seperti itu. Kita juga seperti itu. Ya. Jadi ingat, kita semuanya akan seperti ini. Kota-kota yang kita perjuangkan sekarang, pada akhirnya nanti suatu saat akan seperti ini juga. Ya. Termakan oleh masa dan waktu. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita memperjuangkan, wajib menjaga kota-kota kita, negara kita, tetapi jangan sampai karena kesibukan kita menjaga kota-kota dan negara kita, lantas lupa kepada Allah, lupa kepada kematian. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Dan tiada satu negeri pun illa kecuali nahnu kami akan menghancurkannya qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Kita artikan dulu karya di sini secara umum, semua negeri. Bisa diterima ini kalau kalau nanti alam semesta mau kiamat, pasti akan terjadi kehancuran. Kan tadi kita lihat gambar kita tadi di sini nih, ya. Kita lihat gambar kita di sini. Nih, kalau sekarang umurnya 13,8 miliar tahun ya, ini miliar tahun ya, bilion tahun. Kalau versi Indonesia miliar ya, miliar tahun ya. Jadi 13,8 miliar tahun umurnya alam semesta. Kan berarti pernah ke 12, pernah ke 10, akhirnya ketarik ke sini, pernah 3, 2, 1, pernah 0. Ya, kan begitu. Kalau tidak ada angka ini, kalau tidak umur dari selama itu umur, ini kan umur namanya. Nah, jadi nah sekarang kemana lagi di sini? Nah, mana di sini? Nah, kalau Al-Quran mengatakan akan ada hari kiamat. Ya, apakah itu yang hari kiamat yang dimaksud dengan Big Crunch? Kita tidak tahu juga, tapi intinya adalah berdasarkan teori kosmologi, ada juga namanya Big Crunch. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini Big Crunch ini. Nah, ini teori Big Crunch. Ya. Kita lihat di sini nih. Ya, jadi teori Big Crunch adalah skenario hipotesis tentang nasib akhir alam semesta. Ini nasib akhir alam semesta, di mana ekspansi alam semesta namanya expanding universe. Ekspansi alam semesta, ekspansi alam semesta atau expanding universe berhenti. Jadi pada akhirnya akan berhenti. Kenapa berhenti, Dani? Setelah dia berhenti dan berbalik arah. Nah, kenapa berhenti dan berbalik arah? Karena gravitasi yang menjadi lebih kuat. Jadi artinya gini, energinya dalam expanding sudah lebih kecil daripada gravitasi. Contohnya misalnya gini, kalau kita melemparkan batu ke atas, Bapak bayangkanlah sekarang berdiri di tengah lapangan terbuka, terus melempar batu ke atas. Nah, itu kan batunya ke atas. Apakah benar batu itu ke atas terus-menerus? Jawabannya tidak. Ketika energi, tenaga, power, daya yang kita berikan melalui tenaga lemparan habis, maka daya dorong lemparan kita ke atas sudah menjadi lebih kecil daripada gravitasi bumi. Pada saat daya dorong tangan kita ke atas masih lebih besar daripada gravitasi bumi, maka batu itu ke atas. Artinya daya dorong tangan kita lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Jadi gaya dorong kita ke atas lebih besar daripada gravitasi bumi. Ketika gaya dorong kita ke atas sudah semakin mengecil, kan lama-kelamaan mengecil, sehingga lebih kecil daripada gravitasi bumi, maka yang menang adalah gravitasi bumi. Maka batu itu kembali ke bumi, tertarik oleh gravitasi. Itu yang pertama.
Yang kedua, gravitasi itu kan semakin mendekat ke pusatnya semakin kencang, semakin kencang larinya, ya, semakin kencang tarikannya, semakin kuat tarikannya. Ya, karena gravitasi itu dalam teori fisika menggunakan istilah percepatan. Ya. Percepatannya artinya semakin mendekati pusat gravitasi semakin kuat. Semakin menjauh dari gravitasi biasanya semakin lambat. Seperti tadi batu semakin menjauh dari gravitasi semakin semakin mengecil kita punya tenaga ke atas semakin mengecil juga tenaganya. Ya, lalu kemudian berbalik karena gravitasi. Nah, ketika berbalik karena gravitasi, maka batu itu semakin mendekat ke bumi semakin kencang, semakin laju, ya, semakin laju. Ya. Apa sebabnya? Karena gravitasi namanya percepatan, akselerasi, bukan sekedar kecepatan atau velocity. Ya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi skenario tentang jadi namanya Big Crunch itu adalah skenario hipotesis tentang nasib akhir alam semesta, di mana ekspansi alam semesta berhenti dan berbalik arah karena gravitasi yang menjadi lebih kuat. Ya, menyebabkan alam semesta menyusut kembali. Nah, kan tadinya kan ada ekspannya. Begitu habis tenaganya, energinya atau gayanya, maka kemudian dia menyusut. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian gravitasi masing-masing benda itu, masing-masing planet sudah lebih kuat. Akhirnya satu planet menarik planet yang lain. Akhirnya nanti seperti sini. Menyebabkan alam semesta menyusut kembali hingga runtuh menjadi satu titik singularitas yang sangat panas dan padat, mirip dengan kondisi awal Big Bang. Tapi ingat, ini namanya hipotesis ya, ini ilmu pengetahuan. Apakah itu dinamakan kiamat? Wallahu alam. Tapi intinya adalah berdasarkan hipotesis ya seperti ini. Al-Quran tetap seperti itu. Ya namanya sains kan bisa berubah. Ya. Teori-teori pengetahuan bisa berubah, tapi yang namanya Al-Quran tidak boleh berubah. Maka kita tidak mengatakan ini persis ini yang dikatakan kiamat. Tetapi pembahasan sekarang tentang alam semesta akan habis ada, yaitu Big Crunch namanya. Ya. Skenario ini bergantung pada kepadatan alam semesta yang jika maka gravitasi akan menang melawan ekspansi yang didorong oleh energi gelap tadinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya ada. Jadi berdasarkan ini akan habis nantinya. Dia akan kembali ke titik nol lagi, kamu gitu. Jadi nanti akan habis, ya, akan habis di sini, ya, habis di sini, kemudian mencapai titik nol lagi di sini, ya, kira-kira gitulah. Ya, kalau kasusnya tadi batu ini bumi, kita lempar ke atas, ya. Sampai di sini habis, deh turun lagi ke sini. Kita anggap ini titik nol, waktu ada di bumi, kemudian titik nol lagi. Gitu. Jadi dia akan begitu juga, dari nol ke nol. Nah, inilah Al-Quran mengatakan seperti ini, wa in min karyatin, dan tidak ada satu negeri pun kecuali pasti kami akan menghancurkannya sebelum hari kiamat. Nah, ini adalah bahasa apa namanya? Bahasa Al-Quran. Kalau kita katakan negeri di sini semua negeri. Kenapa? Karena kalau tadi alam semesta sudah kembali saling berbenturan kan tadi ketika energinya habis, energi expanding universe yang tadi habis, kan kemudian gaya tariknya menang. Bumi menarik bulan, bumi dan bulan ditarik oleh matahari, begitulah seterusnya. Akhirnya kemudian bulan membentur bumi, bumi dan bulan membentur matahari, begitu kurang lebih. Kemudian bulan juga berbenturan dengan planet yang lain. Jadi seperti tadi katakan sangat panas, sehingga terjadilah kembali titik singularitas. Singularitas. Nah, jadi itu disebutkan seperti itu. Nah, bisa juga kata karya di sini dalam pengertian seperti yang durhaka penduduknya, bisa juga. Tapi secara ilmiah kalau seandainya benar itu Big Crunch tadi, ya memang ketika bumi sudah meninggalkan orbitnya pasti tidak bisa lagi terjadi kehidupan, pasti mati semua. Jadi bisa berlaku ayat ini. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Suaranya Pak Ustadz.
Maaf, suaranya nggak ada. Iya, Bu. Ada masalah dengan wifi-nya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, tadi keluar terpental. Jadi kita sudah sampaikan bahwa ya dua kemungkinan, sebelum kiamat sudah ada yang diazab, akhirnya negeri ini akan hancur binasa. Jadi negeri ini ada yang hancur sebelum hari kiamat ini. Mu'azzibuha adaban syadida, kapan? Sebelum hari kiamat ini. Sebelum hari kiamat. Kalau dia durhaka, kalau tidak durhaka pun ya pada akhirnya alam semesta akan kiamat. Dan semua negeri akan binasa. Apa sebabnya? Karena dalika adalah demikian itu fil kitabi, di dalam kitab suci. Alkitab ini, Alkitab di sini bisa bermakna Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bisa juga bermakna ketika kitab yang ada di sisi Allah, namanya Lauhin Mahfuz. Ya. Kesimpulannya itu sudah merupakan ketetapan Allah. Ingat Alkitab tadi kita bicarakan ketetapan Allah. Ya, karena dalika fil kitabi mastur, tertulis. Mastur itu tertulis. Ya, jadi tertulis. Artinya sudah menjadi ketetapan, itu akan terjadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengelak. Tidak bisa kita mengelak, tidak bisa kita lari daripadanya. Itulah kepastian. Sebagaimana kita ini pasti mati, nggak bisa lari pada di sana. Setakut-takutnya kita, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan mati, pasti mati. Ya. Setakut-takutnya kita mati, pasti mati. Tidak ada gunanya takut. Yang satu-satunya jalan mempersiapkan diri kepada kematian, karena pasti mati. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak mati. Jemaah kita saja yang ada di Tadabur ini sudah berapa yang meninggalkan kita satu persatu. Jadi pasti orang mati, itu sudah menjadi kepastian kata Tuhan ini. Gak bisa kita tolak. Ya. Kita lihat surat Al-Ankabut ya. Ini surat Al-Ankabut dulu, surat 29 ayat 31 ya. Ini. Surat 29 ayat 31 Allah mengatakan, "Walamma ja'at rusuluna Ibrahima", maka datang rasul-rasul kami yaitu malaikat kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim membawa berita gembira, busyra. Qalu, para malaikat mengatakan, busyranya di sini memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan punya anak melalui istrinya Zarah. Mereka malaikat berkata, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Negeri mana yang dimaksud di situ adalah negeri Sodom dan Gomora. Ini kan berbicara tentang nantinya penghancuran kaumnya Nabi Lut. Kenapa inna ahlaha kanu zalimin? Karena sungguhnya penduduknya itu zalim. Nah, ini berlaku pada yang nomor 2 tadi nih. Aunya di sini, au mu'adzibuha adzaban syadida. Atau Allah azabnya dengan azab yang keras. Au mu'adzibuha adzaban syadida, karena sudah banyak kaum-kaum sebelumnya sudah tidak ada. Kemudian surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi sudah tertulis dengan kalam di dalam Alkitab. Nun wal qalami wa ma yasturun, dan apa-apa yang mereka tulis. Yasturun itu adalah menulis. Maka kalau dikatakan masturo, tertulis. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab suci itu adalah merupakan ketetapan-ketetapan Allah melalui kalamnya untuk menuliskan apapun juga berkaitan dengan takdir kehidupan alam semesta ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Di sini katakan kana dzalika fil kitabi mastura. Sekarang bicara tentang Nabi Soleh, kaum Samud.
Ya, yang Allah berikan kepadanya onta betina. Wa ma mana ana an nursila bil ayati. Tidak ada yang bisa mencegah kami. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi kami, tidak ada yang bisa mencegah kami, kata Allah, an nursila, untuk mengirimkan, mengutus. Pertanyaan, kenapa menggunakan kata kami di sini padahal mengutus? Ya, jawabannya karena nabi yang sekarang diberitakan oleh nabi sebelumnya, ataukah pengganti nabi adalah dipersiapkan nabi sebelumnya. Jadi misalnya Nabi Harun itu diminta dan dipersiapkan oleh Nabi Musa atas sepengetahuan dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata kami di sana Allah, Nabi Musa, dalam rangka pengangkatan misalnya Nabi Harun. Wa ma mana ana an nursila bil ayat, dan tiada yang bisa mencegah kami dalam rangka untuk mengirimkan ayat-ayat, tanda-tanda, illa kecuali an kadzdzaba bihal awalun. Jadi kecuali orang-orang mendustakan. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kecuali kalau mereka mendustakan. Jadi Allah selalu mengutus Rasul, yang terjadi adalah mereka dustakan. Siapa yang mendustakan? Orang-orang sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Musa. Sebelum Nabi Muhammad ada yang mendustakan Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa ada yang mendustakan Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa ada yang mendustakan saya Nabi Yusuf. Begitulah seterusnya. Al-awalun. Wa ataina samudan naqata mubashiratan. Dan kami berikan kepada kaum Samud ayat. Ya, ayatnya dalam bentuk apa? An-naqah, unta betina, mubashiratan, yang jelas. Maksudnya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang itu unta. Untanya benar-benar ada. Jadi ataina samudan naqata mubashiratan. Tapi apa yang terjadi? Fazalamu biha. Mereka berbuat zalim kepada unta betina tersebut. Ya. Mereka menganiaya unta betina tersebut dengan menombaknya atau menyembelihnya dan memakannya. Wa ma nursilul bil ayati illa tahwifa. Dan kami tidak mengutus, ya, atau tidak memberikan ayat-ayat itu kecuali dalam rangka tahwifa. Bukan menakutkan, membuat kita takut. Kan kita ada khauf. Ingat, kita manusia itu ada sisi khauf dan ada sisi raja. Dan kita berjalan memperbaiki kehidupan melalui dua sisi itu. Misalnya kita takut anak kita nanti bodoh, terlantar karena tidak bisa mengembangkan eksistensi atau aktualisasi dirinya. Takut. Maka ketakutan itu dibarengi dengan harapan, yaitu harapan agar anak kita menjadi lebih baik dari kita. Maka dorongan antara khauf dan raja itulah yang membuat kita membuat sekolah. Jadi kita membuat sistem pendidikan, sistem sekolah adalah atas dorongan khauf dan raja. Nah, jadi begitu juga dengan ini. Ayat-ayat Allah itu sebetulnya adalah tahwifa, sebagai khauf, kita khauf. Jadi kita ada roja kepada kebaikan kepada Allah, dan ada khauf terhadap penderitaan dan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah wama nursilul bil ayati illa tahwifa, untuk membuat kita takut. Jadi ada takut yang memberikan kepada kita optimisme, ada juga ayat yang memberikan kepada kita rasa takut. Dua unsur ini harus kita padukan. Kata para ulama, dua ini adalah seperti dua sayap bagi seekor burung. Burung tidak bisa terbang kalau hanya satu sayapnya saja, sebelah saja. Burung bisa terbang apabila ada sayap kanan dan sayap kiri. Begitu juga dengan kita bisa terbang kepada Allah dengan baik apabila kita ada sayap roja dan sayap khauf. Surat Al-Mu'minun. Bal qalu misla ma qala al-awwalun. Jadi setiap datang nabi selalu mengatakan seperti umat terdahulu, menyebut nabinya sebagai tukang sihir, pengen berkuasa dan sebagainya. Qalu, mereka bahkan berkata, aidza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamab'usun. Apa benar kalau kami sudah mati? Mitna itu sudah mati. Wa kunna turaba, dan kami sudah jadi tanah lagi, turabnya. Wa izaman, dan sudah jadi tulang belulang. Jadi
Kalau kita lihat, kalau orang sudah jadi tulang belulang, sebagian jadi tanah, yaitu kulitnya, dagingnya, ototnya, urat-uratnya, semuanya jadi tanah, debu. Kalau masih ada tulang-tulangnya. Aina lama bosun, apa benar kami akan dibangkitkan kembali. Itu dia. Kenapa? Karena tidak percaya. Jadi persis seperti orang terdahulu, mereka tidak percaya kalau ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Mereka tidak percaya kalau di balik kehidupan alam semesta ada yang menciptakannya. Surat Al-Qamar. Inna mursilun naqah. Kami mengutus, mengirim an-naqah, unta betina kepada kaum Samud. Fitnatan, sebagai cobaan. Fitnah itu adalah ujian. Lahum, bagi mereka. Fartaqibhum wastabir. Setelah unta itu diberikan kepada mereka, kemudian Nabi Allah melalui Nabi Saleh mengatakan fartaqibhum, wastabir, dan bersabarlah. Jadi ini adalah Allah kepada Nabi Saleh sebetulnya. Wahai Nabi Saleh, tunggulah, lihatlah apa yang mereka lakukan terhadap an-naqah tersebut, dan juga bersabarlah dalam menghadapi perilaku daripada kaummu atau umatmu itu. Surat Al-Fat. Ini udah bisa. Berikutnya lagi ayat terakhir. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepadamu, inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi, ahata itu dari kata muhait, meliputi seluruh manusia. Jadi tidak ada satu manusia pun yang luput daripadanya. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tidak ada, dan kami tidak menjadikan ar-ru'ya, mimpi, pandangan, visi, allati yang arainakan, kami perlihatkan kepada kamu, illa, kecuali fitnah, kecuali sebagai ujian tadi. Sama tadi, fitnatan linnasi, kepada manusia. Wasyajaratal mal'unah, dan pohon yang terkutuk fil Quran. Ada nanti yang mengatakan bahwa ini disebut dengan ar-ru'ya di sini adalah ketika Nabi Isra Mi'raj. Ya. Maka ada yang berpandangan bahwa Nabi itu pada saat Isra Mi'raj adalah bermimpi saja. Dia hanya bermimpi bergerak pindah dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Karena dikatakan ru'ya kalau ini dilakukan. Nah, pertanyaan, apakah ru'ya di sini adalah kembali ke situ? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Yang kedua, kalau memang ru'ya yang dimaksud di sini, apakah ru'ya seperti itu? Ini harus kita diskusikan. Aja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnah. Jadi kami jadikan ru'ya kamu itu yang kami perlihatkan kepada kecuali ujian bagi manusia. Kalau cuma sekedar bermimpi seperti kita, apa ujiannya? Kan semua orang bisa berkata. Semua orang bisa mengatakan, saya tadi malam bermimpi pergi ke Bali. Gitu. Saya tadi malam bermimpi jalan-jalan ke Tokyo. Kan tidak ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang diprotes? Apa yang fitnahnya di mana di situ? Ya. Misalnya ada di antara tuan dan puan, bapak dan ibu yang berkata, tadi malam saya bermimpi jalan-jalan pergi ke Beijing. Nah, apanya yang menjadi ujian di sana? Kan namanya mimpi biasa. Nah, pasti bukan mimpi seperti itu yang dimaksud di sini. Karena kalau mimpi begitu, di mana fitnahnya? Ya, coba, kalau ada yang bermimpi pergi ke Beijing tadi malam, waktu tidur, atau tadi siang waktu tidur siang, apa? Di mana fitnahnya? Ya. Di mana fitnahnya? Kan nggak ada. Nah, jadi dengan demikian kita harus lihat bahwa ru'ya di sini bisa bermakna visi, artinya sesuatu yang terjadi beneran. Ya. Allati arenaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unah. Jadi ada yang mengartikan tadi ru'ya di sini dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan di sini asyajarul mal'unah ya mungkin bisa dibenarkan, yaitu mengartikan dengan pohon zakum, ya, sajaratul zakum, ya, pohon zakum. Fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata fil Quran. Wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami menakuti mereka, artinya membuat mereka supaya khauf. Tetapi apa yang terjadi dengan ayat-ayat, alih-alih mereka takut, bahkan mereka semakin sombong.
dan membesarkan diri. Tughyan itu durhaka, tughyan togok ya. Fama yazidum, tiada bertambah bagi mereka kecuali tughyan, semakin togok, kabira, dan merasa besar. Jadi datang Nabi, datang Al-Quran, kitab suci, tapi mereka semakin tughyan dan kabira, semakin tughyan. Jadi nanti kita lihat ini ada yang mengartikan seperti itu. Kita lihat di sini nih. Surat Al-Isra ayat 60 nih ya. Ini tadi. Wa ma ja'alna ru'ya allati araina ka illa fitnatan linnasi. Nah, kita lihat sini. 48 ini, mimpi, menjadikan mimpi. 48. Mimpi adalah terjemahan dari kata ar-ru'ya dalam ayat ini, maksudnya ialah mimpi tentang perang Badar. Ini ada tentang perang Badar yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa perang Badar itu terjadi. Ya. Sebelum peristiwa perang Badar, Allah sedang perlihatkan dalam mimpinya Nabi bahwa dia akan menang. Banyak pula mufasir yang menerjemahkan kata ru'ya tersebut dengan penglihatan visi, yang maksudnya penglihatan yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam Isra Mi'raj. Jadi ada begitu. Kita ingin lihat di sini surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini adalah surat 48 ayat 27. Di sini Allah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu. Laqad sadaqallahu rasulahu. Sungguh Allah benar janjinya kepada Rasulnya ar-ru'ya bil haqqi. Yaitu ketika memberikan ru'ya bil haq, dengan kebenaran. Kalau di sini karenanya dalam Madani, dia biasanya diartikan dengan akan masuk ke Mekah. Dan dia akan masuk ke Mekah, ini la tadkhulunnal masjidal haram, setelah terusir. Setelah terusir dari sana. Nah, karena dianggap ini adalah Madani, surat Madani. Ya. Jadi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kamu akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman insyaallah. Muhalliqina ru'usakum. Di sana nanti kamu akan memotong rambut, mencukur rambut. Ya. Jadi memotong rambut, muhalliqina ru'usahum. Wa muqassirina, taksir, ya, gunting rambut. Kayak kalau orang ke ke Mekah berumrah atau berhaji, kalau tahallul itu biasanya dengan mencukur ataukah dengan menggunting sebagian. La takhafun, janganlah kamu takut, fa'alima ma lam ta'lamu, dia Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah menjadikan nanti itu sebagai fathan qariba. Nah, tapi juga sebagai karena ayat ini adalah surat Makkiyah, banyak yang tidak menghubungkannya dengan di sana. Tetapi kita hanya ingin menjelaskan bahwa ru'ya di sini adalah kenyataan yang bisa terjadi pada saat Nabi juga kembali ke Mekah. Jadi katakan ini adalah Mekah. Jadi sebelum Nabi terusir dari Mekah, kan ini surat Al-Isra. Ingat, Nabi itu terusir dari Mekah tidak lama setelah Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sudah disampaikan nantinya, wahai Muhammad, nanti kamu balik lagi ke sini. Kan bisa seperti itu. Ya. Jadi bisa bermakna seperti itu. Jadi jemaah sekalian, yang namanya surat Al-Fatah di surat Madaniyah, turun di Madinah. Ya, dalam Al-Quran itu walaupun dia suratnya Madaniyah, terkadang ada ayat-ayatnya turun di Mekah. Ya, bisa saja ada ayat-ayatnya turun di Mekah. Nah, begitulah. Jadi intinya kata ru'ya di sini mirip tadi di sana. Jadi benar-benar terjadi bahwa Nabi Muhammad itu pindah dari Madinah kembali ke Mekah dalam keadaan aman seperti dalam ayat tadi. Kemudian ayat berikutnya, ayat terakhir, yaitu surat As-Saffat. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Nah, ini tadi syajaratuz zakum. Jadi dalam Al-Qur'an ada kata syajaratuz zakum. Nah, di sini disebutkan syajaratul mal'unah, pohon yang dilaknat, terkutuk. Kalau di sini disebutkan syajaratul zakum, pohon zakum. Inna ja'alna fitnatan lizalimin. Sungguhnya akan menjadikan pohon zakum itu fitnatan lizalimin, sama tadi di sini nih ya.
Ya, inna fitnatal linnasi wasyajaratal ma'luna fil Quran. Begitu juga syajaratal ma'lun yang tersebut dalam Al-Quran. Nah, jadi Mas Keser bagi inilah Al-Quran yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa kita lihat hadis dulu ya. Hadis pertama, larangan bersumpah demi berhala. Begitu ya dengan demi moyang-moyang kita tidak boleh. Ini adalah surat hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2086 di mana Rasulullah SAW bersabda ini. Dari Ibn Samurah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhlifu bitawaghi wala bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut tawagi, sembahan-sembahan kalian. Tawagi itu tagut, berhala-berhala kalian. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan demi Lata, demi Manat, demi Uzza. Walabi abaikum, tidak boleh juga bersumpah demi orang tua. Jadi bersumpahnya apa? Ya demi Allah, gitu. Jadi tadi kita lihat, jadi berhala jangankan tempat berdoa, bersumpah saja atas nama berhala tidak boleh. Apalagi tadi meminta kepada berhala di awal-awal ayat tadi yang kita bahas. Kemudian ini Imam Bukhari nomor 4347. Nah, tadi kita sudah visi Nabi adalah realitas. Ini adalah dari Ibnu Abbas ya. Jadi an Amr an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jadi haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan dan seterusnya bahwa Ibnu Abbas berkata, "Wa ma ja'alna ru'ya." Jadi ayat kata Ibnu Abbas, ayat "wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatal linnasi." Ini kan tadi surat apa? Surat yang kita baca tadi ini surat Al-Isra ayat 60. Ya. Pala Ibnu Abbas mengatakan, "Hiya," maksudnya ayat ini, ru'ya aini uriyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ru'ya yang dimaksud di situ adalah ru'ya yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada saat malam Isra Mi'raj. Ini lailata usriya, malam diisrakannya dengannya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan begitu. Jadi ada pendapat seperti itu dari Bukhari ini. Wasyajaratal ma'luna, tapi kalau kita mengambil pendapat ini harus kita perbaiki bahwa bukan mimpi seperti kita, tapi visi. Ya. Karena kalau kita terima begini saja, berarti Nabi seperti kata orang tidak kemana-mana, cuma di Mekah saja, cuma bermimpi saja pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian wasyajaratal mal'unah, pohon terkutuk. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan syajaratal mal'unah adalah syajaratuz zakum, pohon az-zakum tadi. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, paling tidak kita lihat bahwa ada hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Terlepas apakah kita terima hadisnya atau tidak, itu lain soal, karena namanya hadis memang memiliki nilai relativitas. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kesalahan dan khilafan al-fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik, Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada ayat 58. Bukan kat situ tercatat Korea ke Ustaz, dan bukan alam semesta. Maka bolehkah saya mengambil kira bahawa sebelum datang kiam, yakni berdirinya keadilan yang Imam Mahdi alaihissalam akan tegakkan, akan berulang kali berlaku pembinasaan kaum-kaum yang diazab tadi. And it's not alam semesta itu sendiri. Afwan semua, afwan Ustaz. Barakallahu. Baik, cuma secara memang dalam Al-Quran ini menarik ya. Karena tentang akhirat itu, kiamat itu ada banyak, ya, ada banyak istilahnya. Jadi kata kiamat di sini juga bagus. Ini Pak Nur tadi katakan, Yaumal Qiyam itu bisa bermakna hari ketika datangnya Al-Qaim. Ya, namanya kan Imam zaman, Imam Mahdi itu kan namanya Al-Qaim, sama dengan kiamah.
Yaumal qiyamah, yauma al-qaim. Kenapa datangnya? Berdirinya, tegaknya keadilan. Kiamat itu kan berdiri. Ya, kiamat itu kan berdiri. Ya, ingat kata-kata qamat. Kada qamatis shalah. Jadi kiamat itu berdiri. Jadi bisa berdiri bermakna kita nanti setelah alam semesta hancur, kita berdiri di padang mahsyar. Tapi bisa juga seperti dikatakan Pak Nur tadi, berdirinya ke keadilan, tegaknya keadilan. Siapa yang menegakkan keadilan? Al-Qaim. Qaim itu artinya yang menegakkan. Qaim yang berdiri. Yang berdiri. Ya. Yang menegakkan keadilan itu ada karena di dalam hadis-hadis Nabi dikatakan bahwa nanti seandainya waktu tersisa 1 hari saja, pasti Allah akan mendatangkan seorang imam, seorang amir yang akan menegakkan keadilan sebagaimana sebelumnya mereka menegakkan kezaliman. Jadi bisa bermakna al-yaumil qiyamah. Jadi kata kiamat di sini bisa bermakna hari kiamat dalam pengertian hari berdirinya keadilan. Bagaimana dengan kiamat dalam pengertian hancurnya alam semesta? Ya, karena namanya yaum itu kan fase. Jadi artinya ketika al-qaim datang, berarti sudah sebentar lagi kiamat akan datang. Seperti itu bisa termasuk. Karena yaum itu kan masa. Seperti misalnya hari Senin. Hari Senin itu kan panjang. Mulai daripada tadi malam jam 00 sampai sebentar jam 12.00. Itu adalah hari Senin namanya. Jadi yaum itu fase. Jadi bukan hanya terjadi 1 detik, tapi fase. Ada periodnya. Ya. Ada waktunya. Jadi dengan demikian, ketika Al-Qaim datang, menegakkan keadilan, dan namanya Al-Qiyamah juga sekaligus merupakan akhir. Endingnya kehidupan, karena setelah itu tidak ada lagi. Setelah itu kemudian hancur segala-galanya. Karena kalau misalnya setelah Al-Qaim datang, terus terjadi kehancuran lagi, maksudnya terjadi masih ada manusia dan ada kekacauan lagi, terus bagaimana? Tidak ada lagi nabi, kan begitu. Nah, jadi dengan demikian, maka itu bisa bermakna seperti itu. Tapi intinya memang dalam Al-Quran, kata-kata hari kiamat dalam pengertian hari hancurnya alam semesta itu, istilahnya kurang banyak. Seperti contohnya Al-Qariyah. Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Itu hari kiamatnya maksudnya. Ya. Al-Zalzalah juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan seterusnya. Nah, itu adalah hari kiamat semuanya. Jadi banyak di dalam Al-Quran kata-kata yang digunakan dengan hari kiamat. Sehingga dengan demikian bisa dan tidak ada masalah kalau kita artikan yaumil qiyamah di sini adalah hari datangnya Al-Qaim. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.